Setiap tahunnya Indonesia terus membangun berbagai infrastruktur. Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang terus diaktifkan pembangunannya. Di 2023 pun, proyek-proyek jalan tol dari yang baru hingga yang masih berprogres terus digencarkan. Kini diberitakan bahwa terdapat 8 proyek jalan tol yang diprakarsai oleh badan usaha telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR. Proyek-proyek tersebut tercantum pada Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pemerintah atas prakarsa Badan Usaha Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Apa saja 8 proyek jalan tol tersebut? Berikut daftarnya. Pertama, ada sistem transaksi tol non-tunai berbasis MLFF. Proyek tol ini akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali di jalan tol sepanjang 1.418 km. Adapun sistem transaksi multi-lane free flow atau MLFF merupakan penerapan teknologi transaksi tol non-tunai nirsentuh dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem transaksi dan pelayanan di jalan tol. Pemrakarsa proyek ini adalah Rotex Limited ZRT National Toll Payment Service PLC MFB Hungarian Development Bank. Proyek MLFF ini memiliki nilai konstruksi sebesar 2,9 triliun rupiah dengan masa konsesi selama 10 tahun. Kedua, ada Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Jalan tol ini akan mencakup 3 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi diharapkan dapat mengakomodir kendaraan dari barat ke timur dan sebaliknya, serta menjadi jalur alternatif dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Adapun proyek jalan tol ini merupakan prakarsa oleh konsorsium PT Cipta Sejahtera Nusantama, PT Sumberodium Perkasa, PT Bumi Sentosa Dwi Agung dengan investasi sebesar 24,6 triliun rupiah. Ketiga, ada jalan tol JORR Elevated Cikunir Ulu Jami. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Jabodetabek yang berada di atas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JORR existing. Proyek JORR Elevated ruas Cikunir Ulu Jami ini diajukan oleh konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adikarya Persero Tbk, dan PT Akset Indonesia Tbk. Jalan tol ini terbentang sepanjang 21,50 km dengan titik awal berlokasi di Jati Asih dan titik akhir berlokasi di persimpangan Ulu Jami. Proyek ini diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar 13,43 triliun rupiah. Keempat, ada Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat. Proyek jalan tol ini merupakan bagian dari rencana pengembangan JORR yang memiliki panjang 61,5 km. Diprakarsai oleh PT Pama Persada Nusantara yang merupakan entitas anak dari PT United Tractors Tbk. Biaya konstruksi proyek ini diprediksi mencapai 9,72 triliun rupiah. Kelima, ada Jalan Tol Bogor Serpong via Parung. Jalan tol ini membentang sepanjang 31,11 km, merupakan bagian dari rencana jaringan jalan Jakarta Outer Ring Road 3 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Titik awal jalan tol ini akan menghubungkan persimpangan Selabenda di Bogor dan persimpangan Serpong melalui Parung. Terdapat 5 interchange dan 2 junction dengan jarak antar persimpangan adalah 5 km. Proyek ini diprakarsai oleh PT Pama Persada Nusantara dengan biaya konstruksi sebesar 5,27 triliun rupiah. Keenam, ada Jalan Tol Kediri Tulung Agung. Jalan tol ini merupakan proyek KPBU yang diusulkan oleh PT Gudang Garam Tbk. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Kertosono Kediri yang merupakan proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Proyek ini akan menghabiskan investasi sebesar 5,72 triliun rupiah pada saat konstruksi dengan masa konsesi 50 tahun. Ketujuh, ada Jalan Tol Cikunir Karawaci. Proyek jalan tol ini membentang sepanjang 40 km, akan dibangun di atas ruas jalan tol dalam kota yang dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan di Jabodetabek serta mengatasi masalah kemacetan. Titik awalnya akan terletak di Cikunir di persimpangan antara JORR dan Jalan Tol Jakarta Cikampek dan titik akhir setelah persimpangan Alam Sutra. Jalan tol ini diprakarsai oleh PT Earth Investment Indonesia dan PT Lintas Indonesia Sejahtera yang menghabiskan biaya konstruksi sebesar 15,08 triliun rupiah dengan masa konsesi 45 tahun. Terakhir, ada Semarang Harbor Toll Route, Semarang Kendal. Jalan tol ini memiliki panjang 21,03 km, berlokasi di Kabupaten Kendal dan merupakan titik temu dengan Jalan Tol Semarang Batang dan Jalan Tol Semarang Demak.
Jalan tol ini diprakarsai oleh konsorsium PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road dengan masa konsesi 50 tahun. Adapun proyek ini setidaknya diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 8,33 triliun rupiah untuk konstruksinya. Itu dia 8 proyek jalan tol yang diprakarsai oleh badan usaha dan telah mendapat persetujuan Kementerian PUPR. Adapun total seluruh investasi dari ke-8 tol tersebut adalah sekitar 85 triliun rupiah lebih. Demikian terkait informasi tersebut, semoga seluruh proyeknya dapat dikerjakan dengan lancar dan sesuai target yang telah ditentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!